Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Admin direkam admin? Sudah direkamkah? Pertama kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan izinnya kepada kita sehingga kita masih bisa sampai hari ini melakukan ibadah, ya beribadah, sholat malam, kemudian sholat subuh tadi sampai kita berpuasa di kesempatannya atau di hari ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Ini merupakan pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan dan kita akan libur sampai tanggal 28. Jadi semua kegiatan bahasa Arab ataupun tadabbur itu sampai tanggal 28 itu diliburkan. Nanti akan mulai lagi kita aktif itu insya Allah di tanggal 1. Jadi tanggal 1 April. Tanggal 1 April itu kan, oh bukan, kita mulai aktif lagi tanggal 30. Ya, tanggal 30. Tapi dari tanggal 17 sampai tanggal 29 itu kita libur ya. Baik, pembahasan kali ini kita masuk di ayat yang ke-137 sampai ayat yang ke-139. Silakan dibagikan. Ya, kita menunggu admin ya. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-137, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru summa amanu summa kafaru." Di innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman kembali, kemudian mereka menjadi kafir lagi. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini sebenarnya tentang orang-orang munafik. Jadi tentang orang-orang munafik yang di mana mereka itu duduk di dua majelis. Jadi selain mereka itu duduk di majelisnya orang-orang beriman, mereka juga itu duduk di majelisnya orang-orang kafir. Makanya keadaan mereka tidak kuat keimanannya. Kalau mereka duduk dengan orang-orang beriman, mereka mendapatkan ilmu di situ, mereka mendengarkan tentang masalah iman dan amal soleh, maka keimanan mereka menjadi kuat. Tapi ketika mereka itu duduk dengan orang-orang kafir, maka keimanan mereka itu melemah. Jadi keimanan mereka itu melemah. Nah, kemudian ketika mereka duduk lagi dengan orang-orang beriman, maka keimanan mereka itu menjadi kuat kembali. Dan di sini kemudian Allah katakan, dan ketika mereka duduk lagi dengan orang-orang kafir, maka keimanan mereka itu menjadi lemah.
Jadi ayat yang ke-137 ini pembahasannya tentang orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang mereka duduk di majelisnya orang-orang beriman dan juga mereka duduk di majelisnya orang-orang kafir. Ini Allah sebutkan di ini Allah sebutkan di bentar ya. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, atau dari ayat sebelumnya itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yafsukun. Ya, bima kanu yafsukun kan dalam ayat itu. Jadi Allah menyebutkan orang-orang munafik itu ada penyakit di dalam hati mereka. Ada penyakit di dalam hati mereka dan penyakit ini yang menjadikan mereka itu sampai ragu terhadap keimanan. Jadi ragu terhadap iman itu, ragu terhadap Islam. Ragu terhadap Islam ini menjadikan mereka itu tidak hanya duduk dengan majelisnya orang-orang beriman, tapi juga mereka itu duduk di majelisnya orang-orang kafir. Seperti itu. Jadi duduk di majelisnya orang-orang kafir. Bagaimana sampai orang itu menjadi orang yang munafik? Ini kan pembahasannya orang-orang munafik ya. Bagaimana orang itu menjadi sampai dia menjadi orang-orang munafik? Sebenarnya ada tingkatannya sih. Dan ini Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan juga dari ayat 139 sampai 142 di surat An-Nisa ini Allah menyebutkan sifatnya orang-orang munafik. Di antara sifat-sifat orang munafik yang dibahas oleh Allah dari 139 1 sampai 142, yang pertama itu menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat mereka, sebagai sahabat mereka. Sebenarnya kalau untuk bisa berteman biasa tidak masalah. Yang dilarang itu adalah menjadikan mereka itu sebagai sahabat. Jadi setiap ada permasalahan itu ceritanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu. Dikhawatirkan ketika seseorang itu bersahabat dengan orang kafir, maka orang kafir ini akan memberikan solusi yang justru mengarah kepada akidahnya mereka. Nah, kemudian yang kedua, sifatnya orang-orang munafik juga yang disebutkan dalam ayat ini, itu mencari kemuliaan dan kekuatan dari orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tertinggal, ya, orang yang tidak berkemajuan. Kemudian juga yang berikut, orang-orang munafik itu suka memperolok-olok ajaran Quran. Nanti akan saya jelaskan seperti apa nanti untuk kehidupan kita di hari ini. Pembahasan tentang masalah ayat ini. Berikut lagi, mereka itu suka sekali apabila orang-orang beriman itu ditimpa musibah. Pokoknya ada rasa bahagia, ada rasa senang melihat orang-orang beriman itu ditimpa musibah. Selain itu juga mereka itu menipu Allah dan Rasul-Nya. Dan juga mereka menipu orang-orang beriman. Menipu di sini bermakna adalah mereka itu mengaku beriman, padahal di dalam hati mereka itu mereka tidak beriman. Ada sebagian syariat yang mereka benci. Mereka juga ketika mereka mendirikan sholat dengan malas. Jadi tidak khusyuk. Nanti kalau dilihat oleh orang lain, baru mereka itu khusyuk. Artinya rasa takut mereka kepada Allah, uh, kemudian rasa uh, keimanan mereka bahwa Allah senantiasa melihat mereka itu kurang. Seperti itulah. Kemudian juga mereka itu sedikit sekali mengingat Allah, dan lawan dari iman adalah mereka ragu terhadap Islam ini. Ini ayat pembahasannya tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini ketika mereka melihat orang beriman ini kuat, maka mereka akan bersama dengan orang-orang beriman. Tapi ketika mereka melihat orang-orang beriman ini lemah secara kekuatan ataupun secara kemuliaan,
mereka akan meninggalkan orang-orang beriman dan mereka itu akan condong mengikuti atau mendukung orang-orang kafir. Seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, lam yakunillahu bukan, summazdadu kufron. Kemudian mereka bertambah kekufuran mereka. Jadi sudah beriman, kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, dan setelah kekufuran yang kedua ini, mereka bertambah kekufuran mereka. Jadi semakin kufur dari tingkatan level kufur yang bawah, yang pertama itu kekufuran yang kedua ini lebih tinggi lagi, kekufuran mereka, penolakan mereka terhadap Islam itu lebih kuat lagi. Lalu di sini Allah katakan kalau mereka mati dengan keadaan kufur itu, lam yakunillahu liyaghfirulahum. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi orang-orang yang munafik ini, yang mereka menolak Islam, benci terhadap syariat, maka Allah tidak akan memberikan ampunannya. Bukan di dunia ya, kalau di dunia selama dia mau kembali akan Allah ampuni, atau pasti akan Allah ampuni. Tapi kalau dia mati dengan membawa kekufuran itu, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Lalu kemudian Allah katakan, wala liyahdiyahum sabila, dan dia tidak akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Atau di sini disebut dengan tidak memberikan hidayah ini adalah tidak membukakan kepada mereka itu jalan menuju surga. Karena mereka dianggap telah murtad. Tapi bukan dianggap ini di dunia ya, tapi di akhirat. Jadi mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan di akhirat. Oke, sekarang ayat ini kita tarik untuk kondisi kita ataupun keadaan kita di hari ini. Apakah ada orang-orang seperti ini di masa saat ini? Atau kita tidak, apakah kita masuk dalam apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yang dimana kita beriman, lalu kemudian menjadi kufur, kemudian menjadi beriman, kemudian menjadi kufur dan semakin kuat kekufuran itu. Na'udzubillah. Jadi gini, dengan terbukanya akses informasi yang dimana kita bisa mendapatkan informasi dari media sosial, dengan sekarang banyak sekali media sosial, ada Instagram, kemudian ada juga Google yang kita bisa cari tulisan-tulisan, ada banyak di dalamnya. Selain daripada tulisan-tulisan yang ada yang disebarkan di sosial media itu, ada juga yang disebarkan dengan bentuk video. Ya, disebarkan dengan bentuk video ataupun iya, suara lah ya, video ya, sekaligus suara. Karena kan tidak ada saat ini yang di media sosial itu yang hanya sekedar suara saja. Mungkin ada yang sekedar suara, tapi visualnya tetap ada. Mungkin gambar-gambar dan seterusnya. Tapi pun kalau kita kembali tadi dalam video, ya video kayak di YouTube, ya atau di Netflix pun, kalau yang suka nonton, itu banyak di dalamnya yang justru membawa seseorang kepada perbuatan kufur. Jadi akses yang terbuka ini, informasi yang terbuka ini, banyaknya media sosial ini yang dikhawatirkan kita ini, yang tadinya mengaku beriman, ternyata akan menjadi kufur dan akses informasi yang semakin terbuka. Kenapa? Karena bisa saja ada orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita bahas tentang masalah riba, kita bahas tentang masalah poligami, kita bahas tentang masalah warisan, kita bahas tentang masalah, masih banyak lagi, pokoknya pembahasan syariat dalam Islam. Bahkan hukum-hukum Islam ya, hukum-hukum Islam. Itu dengan adanya beberapa tulisan orang-orang yang mengatakan bahwa syariat Islam tidak lagi relevan dengan kondisi di hari ini, lalu kemudian dia tidak menolak pernyataan itu, maka telah tertanam kekufuran di dalam hatinya. Ya, telah tertanam kekufuran. Walaupun jangan dulu dia benarkan pernyataan itu. Dia belum menolaknya, maka dia sudah dianggap sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan kufur. Jadi kufur itu jangan hanya digambarkan dengan orang yang menolak Nabi dan memerangi Nabi. Ya, menolak Nabi dan memerangi Nabi. Tapi kufur juga itu yang paling kecil, di mana dia mendiamkan kekufuran itu. Artinya dia tidak menolak kekufuran tersebut, dari sebagaimana pernyataan media sosial itu. Dengan
menganggap bahwa hukum Islam tidak lagi relevan dengan kondisi hari ini. Gitu ya. Jadi awalnya dia tidak menolak pernyataan itu. Tidak menolak ya. Jadi mulai dia anggap tidak menolak, bisa saja dia menganggap itu merupakan kebenaran, tapi di waktu yang bersamaan juga dia masih menganggap kebenaran juga ada pada hukum Islam itu. Jadi kedua-duanya dianggap sebagai kebenaran, kekufuran maupun keimanan. Sampai pada tingkatan yang berikut, apabila terus-menerus dia mengonsumsi tulisan-tulisan seperti itu dengan tidak membentengi dirinya dengan Al-Quran maupun hadis, maka yang akan terjadi adalah dia mulai membenarkan kekufuran-kekufuran itu, tulisan-tulisan itu, atau pernyataan-pernyataan orang saat ini, yang ada di video, ada yang ada di YouTube yang sebenarnya mengandung kekufuran, dia mulai membenarkan itu, dan dia akhirnya menolak apa yang ada di dalam syariat Islam. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan orang yang tadinya beriman, tapi karena dia tidak memiliki ilmu untuk membentengi dirinya dari kekufuran itu, akhirnya dia mulai mengimani kekufuran tersebut. Lalu apa yang terjadi berikut? Dia mungkin lagi pergi kepada para ustadz untuk mengklarifikasi apa yang menjadi pemahamannya saat ini. Atau saat dia sudah membaca, sudah sedikit meyakini apa yang dia baca itu. Dia konfirmasi kepada para ustadz, kemudian para ustadz menjelaskan apa kesalahan dari tulisan itu, dan akhirnya dia membenarkan kembali keimanan dan dia menolak kekufuran tersebut. Nah, jadi dia beriman lagi. Lalu setelah dia beriman lagi, dia kemudian kembali lagi, tidak menambah ilmu agamanya, tidak meminta kepada Allah supaya dikuatkan imannya. Dia kemudian membuka dirinya dengan informasi yang ada seperti itu lagi, yang mengandung kekufuran. Akhirnya, dia terjerembab lagi pada kekufuran tersebut. Dia terjerembab lagi pada kekufuran itu. Ya, makanya disebut dengan amanu, kemudian summa kafaru, kemudian summa amanu, kemudian summa kafaru. Kemudian mereka menjadi kufur lagi. Makanya penting kita ini meminta kepada Allah supaya dikuatkan iman. Sebagaimana Nabi senantiasa meminta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi saja itu meminta supaya dikuatkan iman, apalagi kita. Selain itu, yang bisa menguatkan iman sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau kita lihat dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita yang tersebarnya aliran sesat di mana-mana, ini saja penentuan hari raya. Oke, yang benar itu dua. Entah yang mengikuti hisab sebagaimana Muhammadiyah, atau yang mengikuti ru'yah sebagaimana pemerintah. Ini perbedaan pendapat yang masih dalam ranah ada kebenarannya. Tapi kita mendengar ada orang yang sudah hari rayanya di hari Rabu, atau hari rayanya nanti di hari Sabtu. Ya, ada yang di hari Rabu dan ada yang di hari Sabtu. Ya, perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang tidak lagi pada ranah kebenaran, tapi mereka sudah berada di ranah yang keliru. Gitu ya. Oke, jadi kembali lagi, ilmu agama, memahami Al-Quran dan hadis akan menjadikan kita itu bisa membentengi diri dari hal-hal yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Hal-hal yang mengandung kekufuran. Dan perlu juga, sebagaimana juga dalam ayat ini, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman, bersahabat. Tapi kalau berteman sih, kalau dengan rekan kerja, dengan orang kafir pun tidak masalah. Sebenarnya kalau bersahabat dengan orang kafir juga tidak masalah. Yang dipermasalahkan itu apabila orang kafir itu yang mewarnai kita. Tapi kalau kita mampu untuk mewarnai orang-orang kafir itu, maka itu tidak masalah. Ya, kita mampu untuk memberikan pengaruh kepada mereka, kita mampu untuk mengenalkan Islam kepada mereka, maka kita tidak masalah jika kita berteman dengan mereka. Yang dikhawatirkan, yang tidak diperbolehkan, yaitu kita diwarnai oleh orang-orang kafir itu. Jadi sudah kita bersahabat, kemudian kita diwarnai oleh mereka. Dan ketika orang sudah ada kekufuran di dalam hatinya, saya tidak bicara tentang kekufuran yang besar ya, dengan kufur tindakan ya, dengan kufur dengan perbuatan ya, tapi kufur saja di dalam hati.
Jadi kufur di dalam hati itu dengan mulai tidak menolak kekufuran, ya, tidak menganggap salah kekufuran itu. Maka berlaku juga sebagaimana yang Allah katakan, walam yakunillahu lam yakunillahu liyaghfirulahum. Allah tidak akan mengampuni mereka apabila mereka itu tidak bertobat dari kekufuran tersebut. Ini baru saya sebutkan adalah kekufuran hati. Ya, baru kekufuran hati, belum kekufuran tindakan, belum soal kekufuran lisan. Ya, kekufuran lisan, karena hari ini kita bisa melihat ada orang-orang yang dengan lisan mereka ragu terhadap Islam sendiri dan seterusnya. Kemudian juga Allah sebutkan dengan ayat ini, kalau kita tarik pada kondisi kita, yaitu orang kalau sudah berhijrah, orang kalau sudah memutuskan dirinya untuk memperbaiki diri, ini imannya kuat. Oke, imannya kuat. Tapi ingat ya, kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, dan paling utama adalah dia tidak ikhlas karena Allah, maka dia akan mudah untuk terjerembab pada perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa. Nah, ketika dia terjerembab pada perbuatan maksiat ataupun dosa, yang tadinya dia meremehkan dosa itu, akhirnya dia masukkan pada perbuatan dosa itu. Ada orang-orang yang menasehati dia, kawan-kawannya atau teman-temannya yang bersama dengan dia dalam kebaikan sebelumnya, itu menasehati dia. Nah, ketika dia dinasehati, dia akhirnya sadar. Jadi dia tersadarkan, lalu kemudian dia kembali kepada keimanan itu, memperbaiki lagi. Lalu dia kembali lagi melakukannya tidak karena Allah. Yang kedua, dia tidak menambah ilmu agamanya. Dia tidak membentengi dirinya itu dengan ilmu agama. Yang terjadi adalah dia futur lagi. Dia futur lagi. Nah, kefuturan ini ketika dinasehati lagi itu tidak akan lebih kuat kita untuk menasehati orang yang sudah 2 kali futur dibanding orang yang futur sekali. Jadi kefuturan itu kalau dia berulang kali akan semakin sulit untuk kita memberikan nasihat kepada orang yang dia itu futur berulang kali dibanding orang-orang yang futur sekali. Ya, seperti itu. Makanya orang yang melakukan perbuatan maksiat yang sebelumnya dia tidak mengenal kebaikan ataupun kebenaran, maka orang yang seperti ini akan lebih mudah untuk dinasihati karena memang dia memahami bahwa apa yang dia lakukan merupakan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Tapi sebaliknya, orang yang sudah dari kebaikan, orang yang sudah berada pada lingkup kebaikan kemudian melakukan perbuatan kufur, melakukan perbuatan maksiat, apabila dia dinasehati, maka dia ini ada benteng. Dia itu ada benteng terhadap dirinya. Dia menganggap apa yang dinasehati ini sudah pernah dia lakukan. Ya, maka dengan yang seperti itu, dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan dari bentuk kemaksiatan itu adalah hal yang wajar. Dibanding nanti akan dia membandingkan perbuatan baiknya itu yang menurut dia, kalau misalnya dia ada di perbuatan baik itu tidak senyaman dengan dia berada pada perbuatan maksiat hari ini yang dia alami sekarang. Oke, itu ayat yang ke-137. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-138. Allah katakan basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alimah. Allah katakan berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka adab yang sangat pedih. Jadi orang-orang munafik itu menganggap, kalau di masa Nabi ya, orang-orang munafik itu menganggap bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertinggal. Itu anggapannya orang-orang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu menganggap bahwa orang-orang beriman itu merupakan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang tertinggal pokoknya karena di masa itu yang beriman itu adalah orang-orang yang para budak. Kalaupun orang-orang kaya, kalaupun orang-orang kaya itu beriman, maka mereka itu akhirnya menjadi orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan.
Jadi kebanyakan daripada orang-orang munafik itu mereka mengejek orang-orang beriman. Kan ada ada pemahaman atau pemikiran di kita itu, kita merasa mulia ketika kita memiliki teman atau kita sedang pada lingkupnya orang-orang kaya. Ya, kita merasa bahwa kita memiliki kemuliaan, kita merasa bahwa kita memiliki kekuatan. Kalau kita memiliki teman dengan orang-orang kaya, ya, saya tidak menyebutkan bahwa orang kaya itu salah, tidak. Cuman ada orang yang berpemikiran seperti itu. Seakan-akan kalau dia berteman dengan orang-orang yang tidak kaya, dia itu orang-orang yang dia merasa adalah orang-orang yang tertinggal, tertindas, orang yang rendahan. Dia merasanya seperti itu. Ya, jadi ada orang yang seperti itu dan itu bisa mengarah kepada kemunafikan. Jadi kalau ada pemikiran, oh saya circle-nya orang-orang kaya, gitu. Karena menurut dia circle-nya dengan orang-orang tanda kutip miskin itu adalah circle-nya orang-orang rendahan. Itu anggapan mereka. Makanya kemudian Allah katakan basyiril munafikin. Dari ejekan mereka terhadap orang-orang beriman yang menganggap orang beriman itu adalah orang tertinggal, orang rendahan, orang bodoh. Ejekan mereka terhadap orang beriman ini Allah katakan basyiril munafikin. Basyiril itu artinya berikan kabar gembira kepada mereka. Tapi ini sebagai ejekan Allah untuk mereka karena mereka itu mengejek orang-orang beriman. Apa yang Allah berikan kabar gembira bagi mereka? Atau apa yang Allah ejek untuk mereka nanti? Bi'anna lahum adaban alim. Dipastikan bagi mereka itu akan diberikan adab yang sangat pedih. Ya, sangat pedih. Aliman itu sebagaimana pernah saya gambarkan bahwa aliman itu adab yang tidak bisa dibayangkan. Kalau misalnya ada orang kecelakaan dia patah 12, lalu terpisah, sudah patah, pisah lagi, maka kita saja tidak mau melihat. Menggambarkannya, itu kita tidak mau, apalagi kalau kita melihatnya. Itu adaban alima. Jadi, adab yang sangat pedih sekali. Bahkan untuk dibayangkan pun kita tidak mau. Gitu ya. Nah, tadi saya ingatkan, jadi kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, yang dimana kita merasa kalau kita di sini di ayat yang 139 nanti masuk di sini ayat yang 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-139, alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung. Jadi siapa orang-orang munafik itu? Dan kalau 137 itu hati mereka, keimanan mereka yang berubah-ubah karena mereka itu bersama dengan orang-orang kafir. Sedikitnya dengan orang beriman, pergi kepada orang beriman, kemudian pergi lagi kepada orang kafir dan seterusnya begitu. Nah, 138 Allah menyebutkan siapa mereka, itu orang-orang munafik. Kemudian 139 Allah menyebutkan perbuatan mereka. Kalau 137 itu hati mereka. Kalau 138 itu perbuatan mereka. Bukan sebab kenapa sampai mereka bisa menjadi beriman kufur. Kemudian tidak Allah ampuni karena mereka mati dengan kekufuran itu. Sebabnya apa? Karena mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung, bisa sebagai sahabat, bisa juga sebagai pemimpin. Makanya kita itu kalau memilih pemimpin ya kita memilih pemimpin yang Islam, yang Muslim. Ya, pemimpin yang Muslim. Ayya bataguna ayah min dunil mu'minin. Jadi mereka itu lebih memilih orang kafir itu sebagai pelindung mereka, pemimpin mereka, sahabat mereka, dan mereka itu meninggalkan orang-orang beriman. Kenapa sampai seperti itu? Karena tadi yang saya sebutkan, mereka merasa bahwa karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang kaya, orang-orang beriman itu di masa Nabi adalah orang-orang miskin, para budak, mereka menganggap dengan bertemannya mereka atau ikut circle-nya orang-orang kafir itu bisa menambah kemuliaan dan kekuatan mereka. Ya, bisa menambah kemuliaan dan kekuatan mereka. Ya, ayya bataguna indahumul izzah. Makanya sampai Allah katakan, apakah mereka mencari kekuatan di sisinya orang-orang kafir atau apakah mereka itu mencari kemuliaan di sisinya orang-orang kafir?
Oke, apakah mereka itu mencari kemuliaan atau kekuatan di sisinya orang-orang kafir itu? Fa inna izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan seperti itu. Jadi izzata fa inna izzata lillahi jami'ah. Jadi kemuliaan dan kekuatan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan di sini tentang orang-orang miskin ataupun orang-orang kaya, karena kemiskinan dan kekayaan itu bukan hal yang dilarang, bukan hal yang tercela atau hal yang buruk. Yang yang menjadi hal atau yang dilarang dalam Islam itu adalah masalah kekufuran. Mau dia orang beriman, mau dia orang kaya maupun ataupun orang-orang miskin, begitu. Cuman kan kebanyakan di masa mereka itu, di masa Nabi itu kebanyakan daripada orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kaya, orang yang kaya raya. Kenapa mereka sampai tidak mau menerima Islam? Karena mereka itu tidak mau ada kesetaraan, ya, kesetaraan antara para budak dengan orang-orang merdeka atau orang-orang kaya dengan orang-orang miskin ini. Maka kita juga seperti itu. Kalau ada penyakit seperti itu di kita, ya. Ada orang yang merasa ketika dia memiliki circle-nya dengan orang-orang yang berkedudukan ataupun orang-orang kaya, dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan dan kemuliaan. Dia merasa seperti itu. Dia memiliki kayak kedudukan tersendiri, walaupun dia tidak memiliki kedudukan, tapi dia merasa dengan bertemannya dia dengan orang-orang kaya, dia merasa seperti itu. Dia memiliki kedudukan, kemuliaan ataupun kekuatan. Sebaliknya, ketika dia memiliki circle dengan orang-orang yang tidak mampu, dia merasa dirinya itu orang-orang yang rendah, ya, orang-orang yang tidak mulia, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Pokoknya kalau dia seperti itu, dia itu merasa bahwa orang rendah, ya, orang tertinggal dan seterusnya. Ya, begitu ya, orang rendah, orang tertinggal dan seterusnya. Makanya, kayaknya begini, kalau kita memiliki circle dengan orang kaya, maka tidak boleh kita menganggap bahwa kita memiliki kemuliaan atas 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 circle itu, dan tidak boleh juga ketika kita memiliki circle dengan orang-orang yang tidak kaya, kita merasa bahwa diri kita ini rendah. Ya, kita merasa diri kita ini rendah karena kita berteman dengan, menurut kita, adalah orang-orang yang rendahan. Nauzubillah. Seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada pemahaman seperti itu. Gitu ya. Jadi kita dalam masalah penilaian terhadap orang, mau orang kaya maupun orang miskin, kita hargai dan kita hormati. Ya, siapapun dia. Jadi ini juga bukan ajakan untuk kita itu merendahkan orang kaya, lalu kemudian kita mengangkat orang-orang miskin. Tidak. Tapi adalah kita menghargai dan memuliakan keduanya. Ya, orang miskin ataupun orang kaya. Kenapa kita menghargai keduanya? Karena sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi sebagai bentuk ketakwaan, yang kedua sebagai bentuk cara untuk bisa menghormati manusia. Manusianya yang kita hormati, bukan apa yang dia miliki. Gitu ya. Wallahu alam. Oke, mungkin sampai di situ. Ada pertanyaan. Tapi kalau 137 yang saya sebutkan tadi, ini kan pakai kata summa, bukan fa. Ya, kata summa ini yang 137. Kata summa itu berbeda dengan fa. Kalau fa itu langsung, tapi kalau summa itu yang diartikan kemudian, itu masih ada rentan waktu. Jadi sesungguhnya orang beriman. Jadi mereka beriman lama mereka beriman dengan circle-nya orang-orang beriman. Lama mereka 1, 2, 3 tahun. Kemudian mereka menjadi kufur. Summa kafaru. Kemudian mereka menjadi kufur. Kekufuran mereka itu bertahan lama di dalam hati mereka. Mereka tidak percaya dengan syariat, begini dan seterusnya. Jadi mulai ada penolakan terhadap syariat. Sampai ada lagi yang menyadarkan kepada mereka, memberikan kesadaran kepada mereka terkait dengan syariat itu. Akhirnya apa? Summa amanu. Mereka beriman lagi kuat. Tapi karena mereka tidak menghadiri lagi majelis ilmu, mereka kemudian tidak lagi menuntut ilmu agama, mereka akhirnya summa kafaru. Mereka dibawa lagi kepada kekufuran. Sampai mereka mati dengan kekufuran itu. Jadi gitu ya. Jadi jangan melihat kekufuran ini hanya dengan kekufuran yang nampak secara zahiriyah dengan tindakan. Sebagaimana orang munafik atau orang-orang kafir itu memerangi Nabi. Ya, darah dengan darah. Tidak. Kekufuran itu juga
sama sebagaimana dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita menganggap bahwa syariat Islam ini sudah mulai tertinggal dan kita mulai membenarkan kekufuran-kekufuran hari ini yang bentuk tulisan ataupun pernyataan di video, pernyataan-pernyataan video itu, nah ini juga sudah masuk pada ranah kufur. Jadi kalau kita sudah membenarkan itu, maka kita sudah menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan kufur. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eh, untuk menegaskan aja bagaimana ya, eh, ketika kita belum paham tentang ilmunya masih minim ya, masih di bawah. Nah, kemarin tuh perasaan atau saya tuh merasa ketika bertemu dengan orang-orang yang punya pangkat, orang kaya, merasa rendah gitu, Ustaz. Lalu eh, ketika berteman dengan orang yang gimana gitu ya Ustaz, lebih baik menghindar itu termasuk orang munafikkah saya Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Iya, uh, dia menjadi orang munafik apabila kita merasa bahwa ketika kita memiliki circle dengan orang-orang kaya berkedudukan itu kita memiliki kemuliaan. Dan apabila kita itu berteman dengan orang-orang yang tidak kaya, kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang rendah, orang tertinggal. Atau kita menganggap mereka adalah orang-orang tertinggal. Itu diantara kemunafikan. Bukan munafik ya, tapi diantara kemunafikan yang ada di dalam hati. Makanya kalau kita ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi di masa dulu, di masa Nabi itu para budak itu tidak bisa duduk ya, tidak bisa duduk. Bahkan kalau ada orang merdeka, para pembesar itu, jadi sudah tidak bisa duduk bersama. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh tidak boleh bicara langsung, ya, tidak boleh bicara langsung berhadapan. Ada adab yang tersendiri di masa itu, adab jahiliyah ya. Cara para budak itu berbicara kepada tuannya atau kepada orang-orang merdeka, begitu. Makanya penghargaan ataupun penghormatan kita kepada seseorang itu bukan karena kedudukan ataupun karena kekayaannya, tapi karena memang dia sebagai seorang manusia dan itu merupakan perintah Allah. Karena dikhawatirkan ketika kita melakukan penghormatan kepada orang dengan seperti itu, apabila dia bangkrut, ya kita kan segan kepada orang itu ataupun kita menghargai dia hanya karena hartanya, maka ketika dia bangkrut kita akan merendahkan dia. Oh kan dia sebangkrut, ini orang kaya dulu, ini dia sebangkrut. Gitu. Jadi mau orang kaya ataupun orang miskin kita hargai karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita merasa rendah. Ya, tidak perlu kita merasa rendah. Tidak perlu kita merasa rendah. Bahkan ini bagi kita semua ya. Bahkan ketika kita memiliki sesuatu, hartakah dengan tabungankah dan seterusnya ya kah. Ketika kita dengan orang entah di circle apapun itu tidak perlu kita menyebutkan kita memiliki apa. Karena terkadang kalau kita menyebutkan kita memiliki apa, kita ingin mendapatkan kemuliaan dari apa yang kita sebutkan itu. Begitu. Kecuali memang ada hal-hal yang harus sehingga kita menyebutkan apa yang kita miliki itu. Misalnya ada bisnis kah ataupun ada apa dan seterusnya. Begitu. Gitu ya. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan kasih. Mm.
Ustadz yang itu satu lagi Ustadz. Sebenarnya ditulis sih, tapi tentang hijrah Ustadz ya. Hijrah. Nah, hijrah ini ya A lah ya. Saya sebutkan A. Ketika si A berhijrah, namun hijrahnya tersebut entah itu suatu ujian, kalau ujiannya mah orang yang beriman ya. Nah, entah itu ajab atau apa ya. Nah, ini si A ini meminta sama Allah agar hijrahnya itu makin lebih baik karena beliau tuh kajian siang malam gitu ya. Namun di sisi lain keluarganya menghambat atau kayak melarang gitu. Tuh berdoa seseorang ini berdoa bahwa ya Allah kalau memang dengan hijrahnya tersebut hanya dengan kalau dia berhijrah tapi ada hambatan lewat keluarganya. Jadi meminta orang tersebut untuk dijauhkan dengan keluarga itu agar hijrahnya utuh gitu, tidak ada hambatan. Karena seseorang tersebut berkata begini, milih Quran atau milih saya. Itu harus gimana tuh Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Oke, baik. Gini. Jadi setiap orang yang memutuskan untuk melakukan perubahan, itu ada saja ujian yang akan dia dapatkan. Dan ujian yang dia dapatkan itu tidak boleh dia sebenarnya menghindar. Dia tetap harus melewati semua itu, dia tetap harus melawan semua itu. Tapi bukan dengan melakukan lawan tindakan ya, tapi dengan memberikan nasihat. Jadi harus dia lewati semua itu. Kalau setiap ada permasalahan kita hanya menghindarinya, ini tidak akan mendewasakan kita. Ya, tidak akan mendewasakan kita dalam masalah hijrah itu. Begitu. Sebagaimana para nabi dan para sahabat dan juga orang-orang para nabi yang sebelumnya, mereka itu juga mendapatkan ujian. Ya, mereka itu mendapatkan ujian dari orang terdekat mereka, dari lingkungan mereka, ada bahkan dari orang tua mereka, pasangan mereka juga. Tapi mereka menjalani itu, mereka melewati itu dan melalui itu semua. Karena setiap ujian itu akan mendewasakan hijrah tersebut. Begitu dia kan. Jadi kalau ada orang-orang yang sebagaimana kayak disebutkan tadi memberikan pilihan, kamu milih Quran atau kasaya dan seterusnya, maka diberikan nasihat. Jadi kalau ada peluang untuk diberikan nasihat, maka berikan nasihat. Dan paling penting itu dimintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan hatinya dia. Begitu. Wallahu alam. Oke, demikian. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Tapi nanti, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya sampaikan tadi, kita akan libur sampai tanggal 29, mulai hari ini sampai tanggal 29, bahasa Arab ataupun tadabbur itu dia akan diliburkan. Dan kita insya Allah mulainya nanti, mulai tanggal 30 hari Senin itu, kegiatan-kegiatan akan dimulai lagi. Begitu ya. Sama apa lagi? Nanti akan ada tulisan yang saya akan buat di grup, insya Allah, selama libur ini. Tapi tidak intens dia tulisan itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.